Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada. Kita di Lintas Atambua sore di program Jendela Sehat, masih bersama saya Arda Fahih. Nah, pendengar di sore hari ini menemani aktivitas Anda, atau ada yang sudah bersantai karena sudah selesai melakukan rutinitas hari ini. Nah, kita akan mendengarkan informasi kesehatan yang hari ini pendengar membahas terkait dengan, ya, saya yakin nih banyak yang sering mengalami. Sore ini kita akan membahas terkait dengan nyeri kepala. Nah, membahas topik ini di studio RRI Atambua sudah hadir Dokter Lettu CKM Dr. Rukmana Wijayanto, Dokter Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, Unit Trader Khusus 744 SYB. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Sehat ya, Dokter ya? Sehat, luar biasa. Luar biasa ya. Bagaimana nih, sudah 2 bulan ya bertugas di wilayah perbatasan, bagaimana nih, walaupun jaga kampung sendiri, pasti tetap rasanya beda ya, Dok ya? Iya, alhamdulillah sejauh ini sudah 2 bulan lebih kami melaksanakan tugas sebagai dokter Satgas Pengamanan Perbatasan RI RDTL. Semuanya sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah semua prajurit juga kesehatannya masih aman. Pada kesempatan sore hari ini memang kita akan membahas masalah nyeri kepala, ya. Nyeri kepala ini adalah suatu gejala di mana rasa nyeri atau rasa sakit di area kepala dan sekitarnya, terutama leher, yang paling sering dikeluhkan pasien untuk datang ke tempat dokter. Ya, hampir seluruh orang di dunia ini pernah mengalami sakit kepala. Ada nyeri kepala primer dan ada nyeri kepala sekunder. Ya, untuk nyeri kepala primer itu adalah nyeri kepala yang timbul tapi tidak ada gangguan struktur ataupun metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi tidak ada permasalahan yang mendasari. Kemudian kalau nyeri kepala sekunder itu nyeri kepala yang timbul akibat adanya kelainan struktur ataupun metabolisme di dalam tubuh kita. Ya, untuk nyeri kepala primer karena tidak ada yang mendasari, itu secara pasti penyebabnya belum diketahui. Ya, penyebabnya belum diketahui. Kemudian tapi ada hal-hal atau faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicu atau kita sebut sebagai trigger yang memicu terjadinya nyeri kepala itu sendiri. Nah, nyeri kepala primer ini, Mbak Arda, termasuk nyeri kepala yang paling sering, lebih sering daripada nyeri kepala sekunder. Dia tidak berbahaya, yang nyeri kepala primer ini, kemudian tidak menimbulkan kecacatan ataupun tidak menimbulkan kematian. Tetapi nyeri kepala ini tentunya akan mengganggu kualitas hidup. Artinya mengganggu aktivitas, mengganggu keseharian dan tugas-tugas kita. Kemudian nyeri kepala primer ini ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama adalah nyeri kepala tension atau yang kita sebut sebagai tension headache. Kemudian migrain, dan yang ketiga adalah nyeri kepala cluster atau cluster headache. Kalau nyeri kepala primer, yang pertama tadi kita sebutkan adalah nyeri kepala tension. Ya, ini persentase kejadian pasien datang ke dokter bisa sampai 69%. Ya, nyeri kepala tension ini nyerinya seperti diikat, berlangsung secara berulang, episodik, bahkan bisa menjadi kronik, tidak disertai dengan mual ataupun muntah. Ya. Durasinya atau lamanya serangan bisa mencapai 30 menit bahkan sampai dengan 7 hari. Kemudian pemicu, ya, yang saya bilang tadi bahwa nyeri kepala itu seringkali penyebab pastinya tidak diketahui, tetapi ada yang memicu atau kita sebut sebagai trigger, dipicu oleh adanya stresor. Ya, dipicu oleh adanya stresor. Kemudian di era pandemi ini banyak orang yang WFH, work from home, mungkin
tuntutan pekerjaannya harus di depan laptop, di depan gadget. Nah, itu juga bisa menyebabkan tension. Betul. Karena kita kan posisi terpaku ya. Betul ya. Terpaku dengan mungkin pundaknya seperti itu saja posisinya, terus, ya, matanya fokus ke dalam monitor. Kalau misalnya nyeri kepala primer, rata-rata bisa kita minum obat sendiri. Ya, minum obat sendiri itu dengan obat-obat pereda nyeri itu bisa. Ya. Nah, untuk tension itu sendiri tadi yang seperti yang saya sampaikan, karena pemicunya adalah stresor, ya pemicunya stresor. Bagaimana kita mengatasinya? Nah, tentunya kita harus memanage stres. Oke. Ya. Wow, kalau tidak bisa memanage berarti sakit terus nih, Dok. Iya, betul. Walaupun minum obat tetap tidak sembuh. Ya, obat hanya membantu saat itu. Tapi kalau stresor itu tidak kita kendalikan, otomatis nyeri kepala tension ini akan berulang gitu. Setiap orang itu kan memang punya stres. Ya, entah itu kalau siswa dia permasalahan di sekolah dengan guru, dengan teman-temannya, kemudian kalau kita yang bekerja stres dengan pekerjaan, tuntutan pimpinan, tuntutan atasan, itu semua bisa menjadi stres. Nah, tapi semua stres itu harus kita bisa kendalikan. Kalau kita bisa kendalikan, otomatis tidak membuat permasalahan yang baru. Tapi kalau ketika stres itu tidak dikendalikan dengan baik, muncullah sakit kepala. Itu kalau ringan. Kalau berat bisa sampai gangguan kejiwaan, kan seperti itu. Betul ya, sudah ya. terlalu kelewatan ya, tentunya langsung ke kayak orang-orang kayak sudah mulai sakit jiwa, orang gila ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi sebaiknya kalau punya masalah jangan sampai stres. Ya. Kelola stres biar tidak sakit kepala atau nyeri kepala seperti yang tension ini. Ya. Karena ya pendengar Pro 1, kita lanjut lagi di program Jendela Sehat. Nah, tadi kita ada membahas terkait dengan nyeri kepala primer, salah satunya adalah tension. Nah, ini tentu ada gejalanya macam-macam, kita sudah menjelaskannya. Lalu bagaimana kita bisa menolak tension ini sehingga kita tidak berkepanjangan sakitnya dan tidak mengalami untuk kesekian kalinya, Dok? Ya, baik. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwasanya pemicu dari nyeri kepala tension itu adalah stresor, itu yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan komputer ataupun gadget yang terlalu lama, kita terpaku dengan posisi dan pandangan yang fokus di gadget tersebut. Nah, selain tadi kita memanage stres, ya ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengatasi tension ini sendiri. Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri, ya obat pereda nyeri yang bisa kita sediakan di rumah, seperti paracetamol yang paling mudah, atau ibuprofen itu juga boleh kita konsumsi untuk mengatasi nyeri kepala tension ini di rumah, ya. Kemudian tadi terkait dengan penggunaan gadget, nah ini tolong diperhatikan bahwa ketika kita fokus menggunakan gadget, komputer, kita harus melakukan stretching, ya, stretching peregangan seperti menolehkan leher ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Paling tidak dilakukan setiap 2 jam atau 3 jam sekali selama kita menggunakan gadget atau komputer tersebut. Kemudian sesekali kita juga harus melihat berpandangan jauh. Ya, ketika kita menggunakan gadget itu kan pandangan kita dekat. Nah, kita harus coba lihat jauh juga supaya tidak terpaku di satu titik tersebut. Ya, kemudian kalau kita sudah mengalami tension, ya langkah baiknya kita beristirahat. Ya, karena mungkin kelelahan juga bisa menyebabkan itu. Dengan beristirahat juga bisa hilang, kan? Beristirahat, tidur bisa. Ya, kemudian penggunaan akupuntur, ya, tapi oleh tenaga yang sudah ahli dalam hal akupuntur. Nah, akupuntur sendiri kan memang punya efek baik ya untuk mengatasi nyeri, menghilangkan nyeri itu bisa. Ya, kemudian fisioterapi juga bisa dilakukan. Kemudian olahraga dan berekreasi. Nah, olahraga dan berekreasi di era pandemi ini harus disesuaikan dong tentunya. Tidak bisa kita leluasa seperti yang dulu, tapi tujuannya adalah
meringankan stres, Betul. ya membuat refresh lagi. Refresh otak kita ya. Ya, betul. Karena kita bekerja terus-menerus, tidak ada waktu untuk refresh untuk otak kita juga sama ya, bisa kena tension ya, Dok ya. Iya, bisa sekali. Seperti itu Mbak Arda ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami tension, bisa konsumsi obat, bisa juga dengan beristirahat ya. Apabila penggunaan paracetamol ataupun obat pereda nyeri seperti ibuprofen tidak dapat meredakan nyeri kepala tension, tentunya Anda harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, karena ada juga level lagi obat-obat lain di luar obat yang saya sebutkan tadi yang bisa diresepkan oleh dokter apabila penggunaan obat-obat yang seperti tadi tidak mampu untuk mengatasi nyeri kepala tension. Oke, baik. Jadi tension yang berkepanjangan kita harus berkonsultasi ke dokter ya, jangan sampai ada gangguan lainnya dalam betul sekali. tubuh kita ya. Ya. Karena kita tidak tahu kan apa yang terjadi di dalam tubuh kita tanpa kita harus cek kesehatan ke dokter. Oke, selain tension apalagi nih Dok yang memicu sering nyeri kepala? Ya. Untuk nyeri kepala selanjutnya yaitu adalah migrain. Ya, ini migrain urutannya paling nomor 2 setelah tension. Tapi sebenarnya ini paling banyak dialami ya. Tapi berdasarkan penelitian ya ada lebih banyak tension, nyeri kepala yang seluruhnya, bukan hanya sebelah. Nah, untuk migrain, untuk migrain ini adalah nyeri kepala sebelah, ya di satu sisi kepala, kemudian rasanya berdenyut, kemudian durasi atau munculnya itu bisa antara 4 jam sampai dengan 72 jam. Kemudian bisa juga disertai dengan mual, bahkan sampai dengan muntah untuk migrain ini. Nah, pasien-pasien yang mengalami migrain, dia biasanya juga mengalami fotofobia atau takut dengan cahaya. Jadi cahaya yang terlalu terang itu mengganggu bagi dia, malah justru membuat semakin nyeri. Atau fonofobia. Fonofobia itu takut juga dengan suara yang bising. Jadi suara yang terlalu bising juga mengganggu bagi pasien yang mengalami migrain. Nah, itu migrain sendiri juga sebenarnya ada 2, Mbak Arda. Ya, ada yang tanpa aura dan dengan aura. Nah, kalau ya seperti apa nih? Soalnya kan tidak kelihatan nih sebenarnya ya. Jadi yang disebut migrain dengan aura apabila gejala migrain itu ada penyertanya, Kak. Ada gejala penyerta lain selain yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, gejala aura ini bisa muncul sesaat sebelum migrain muncul atau saat berlangsungnya migrain. Yaitu ada 2 macam lagi nih. Macam-macam. Gejala yang visual dan sensorik. Gejala visual itu dia muncul seperti kilatan cahaya. Dia melihat seperti kilatan cahaya atau seperti melihat kunang-kunang. Selain cahaya dan kunang-kunang, bisa juga sebaliknya. Pandangannya kabur, bahkan sampai gelap. Pandangan berawan itu juga bisa muncul sesaat sebelum migrain atau saat migrain itu berlangsung. Itu kalau dengan aura yang visual. Nah, kemudian yang sensorik, itu ketika mengalami migrain ya, sebelum atau saat migrain muncul, dia gejalanya seperti kesemutan atau kebas, rasa kebas di sisi tubuh yang sama dengan sisi nyeri kepalanya. Nah, misalnya nyeri kepalanya di kanan, nah, rasa kebasnya, rasa kesemutannya di sisi tubuh yang kanan juga, seperti itu. Oke, tapi dua-duanya ini efeknya sama nih, maksudnya kayak terasanya lebih sama rasanya, kayak sakit, apa terasa sama? Iya, tetap rasanya tetap nyeri kepala sebelah, cuman gejala-gejala yang muncul itu tadi ada yang dengan gangguan visual atau dengan gangguan sensorik, itu macam-macam. Ada yang tanpa gejala juga, tanpa gejala visual dan sensorik itu yang kita sebut sebagai tanpa aura, migrain tanpa aura. Pemicu ya, pemicu dari migrain ini ada banyak nih, Mbak. Yang pertama dari makanan, ada beberapa produk makanan yang memicu terjadinya migrain. Yang pertama adalah makanan yang mengandung tiramin atau seperti halnya keju, kemudian MSG, kemudian pemanis, coklat. Bagi beberapa orang itu adalah makanan-makanan yang memicu terjadinya migrain. Kanan ada juga obat-obatan. Kalau misalnya salah minum obat bisa juga ya, Dok ya? Ya,
Jadi beberapa ya sudah migrain tanpa minum obat untuk hilangkan migrain, padahal migrainnya muncul karena salah minum obat. Sebenarnya bukan salah minum obat juga Mbak Arda, tapi memang obat tersebut tersebut memang memicu terjadinya migrain. Ya seperti contohnya adalah pil KB. Ya pil KB karena mengandung estrogen, bagi beberapa orang dia sensitif sehingga memicu terjadinya migrain. Ya kemudian obat-obat golongan nitrogliserin, kemudian kokain, itu adalah obat-obat yang bisa menjadi pemicu terjadinya migrain. Selain obat-obatan dan makanan ada lagi nggak? Ada. Ya, banyak. Ada banyak. Ya, kelelahan bisa. Ya, kemudian perempuan yang sedang menstruasi bisa mengalami migrain. Kemudian terik matahari, aduh saya habis kepanasan ini, habis di lapangan sakit kepala sebelah, itu bisa. Bau-bau tertentu seperti misalnya parfum, ya. Itu juga bisa menyebabkan migrain. Ya, karena kesensitifan setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang terkait bau-bau, ada yang terkait dengan bunyi-bunyian ya dok ya. Ya. Selain itu ada lagi kafein contohnya. Kafein itu kan ada di kopi ya. Betul. Ya, penggunaan atau konsumsi kafein yang berlebihan juga bisa menyebabkan migrain. Nah, padahal kafein sendiri kalau pada pada dosis ataupun minum yang cukup itu bisa mengobati migrain. Tapi kalau berlebihan konsumsinya justru akan menyebabkan migrain. Tapi ini aneh nih dok, ada yang peminum kopi nih sudah banyak minum kopi sekali. Mereka malah mengaku kalau misalnya mereka ketika tidak minum kopi malah migrainnya yang naik. Ini seperti apa? Yang sudah terlalu kecanduan kafein ya? Atau bagaimana nih? Itu bisa mungkin kita kategorikan sebagai kafein withdrawal. Ya seperti itu, kebiasaan kita konsumsi kafein, kemudian sekalinya tidak minum kita jadi migrain. Iya, kebanyakan seperti itu ya orang tua kita di rumah yang sudah terbiasa minum kopi, ketika tidak minum kopi sehari ya sekali saja itu sudah, karena sehari kan mereka bisa sampai 3 kali minum. Ya. Sehari cuma sekali nggak minum aja sudah langsung migrain ya. Nah itu sudah karena sebelumnya mereka sudah sampai terbiasa minum sampai 3 kali kan seperti itu. Padahal baiknya sih anjurannya paling nggak 1 kali saja minum kopi gitu loh. Jadi ketika kita sudah terlalu biasa minum konsumsi kopi yang banyak atau berlebihan, sekali saja kita tidak konsumsi, migrainnya muncul. Itu namanya kafein withdrawal. Selain itu bisa juga disebabkan oleh alkohol. Jadi buat bapak-bapak atau siapapun yang mengkonsumsi alkohol, setelah minum alkohol migrain, berarti ya jangan salahkan alkoholnya ya. Iya betul. Jadi alkohol bisa menjadi salah satu pemicu atau trigger munculnya dari migrain, nyeri kepala migrain ya. Itu kemudian kita lanjut ke penanganan ya. Sama seperti halnya nyeri kepala tension yang pertama tadi. Untuk kita masyarakat yang ada di rumah di rumah kita bisa menyediakan obat-obat pereda nyeri yang ringan seperti paracetamol atau ibuprofen. Itu juga boleh dikonsumsi ketika kita saat ini tiba-tiba sakit nih, saya butuh minum obat dulu sebelum ke dokter. Nggak apa-apa, silakan minum sesuai dosis aturan. Ketika minum 1 tablet hilang nyerinya, ya syukur kan seperti itu. Nah, kemudian selain konsumsi obat, apalagi kira-kira Mbak? Selain konsumsi obat, ya ini adalah kita menghindari faktor pemicunya. Oh, misalnya kayak yang bau-bauan yang kita tidak boleh cium, jauhi gitu ya. Bahkan kalau perlu, ini biasanya dokter juga akan menyarankan kepada pasien untuk membuat catatan. Ya, membuat catatan ketika misalnya hari ini migrain saya kambuh. Jadi kita runtut dalam 1 atau 2 hari sebelumnya ada makan apa, kemudian ada terpapar dengan bau-bauan apa, atau habis melakukan aktivitas apa. Kemudian setelah dicatat misalnya sembuh, sudah ditangani kemudian sembuh. Suatu saat lagi muncul lagi migrainnya, buat catatan lagi. 1-2 hari sebelumnya habis makan apa, minum apa, terpapar bau apa, habis ngapain. Nah, supaya ketika nanti kita bandingkan dari beberapa kali serangan migrain yang muncul, kesamaan-kesamaan itu apa yang menyebabkan itu? Yang muncul ini apa, misalnya ternyata
saya habis kena, setiap kena bau ini muncul. Atau setiap habis makan ini muncul. Oh, berarti hal tersebutlah yang kita anggap sebagai pemicu pada diri pasien tersebut. Pasien migrain ini takut dengan cahaya atau bisa dipicu juga oleh terik matahari. Sehingga kalau memang kita tahu seperti itu, ketika kita berada di tempat yang terik panas, gunakan topi. Jika perlu menggunakan sunglasses, jadi kacamata khusus ketika kita berada di terik supaya mengurangi paparan sinar itu masuk ke tubuh, bisa lebih berkurang sehingga resiko terjadinya migrain bisa kita kurangi. Kan makin keren juga itu pakai kacamata. Iya, betul ya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak suka pakai ya karena mungkin tidak nyaman gitu. Padahal itu sebenarnya pakai untuk melindungi kita ya. Iya, betul. Yang primer tadi sudah kita jelaskan dua. Yang pertama tension, yang kedua migrain, dan ini yang ketiga adalah nyeri kepala cluster. Ya, nyeri kepala cluster ini angka COVID saja ada cluster nih. Ya, ini berbeda dengan cluster di COVID ya. Nah, untuk nyeri kepala cluster ini angka kejadiannya paling sedikit di antara nyeri kepala yang lain tadi. Ya, tapi untuk nyeri kepala cluster ini rasa sakitnya lebih hebat. Ya, nyeri kepalanya sakit sekali, bahkan bisa membuat seringnya itu pasien harus dibawa dilarikan ke UGD. Karena saking sakitnya. Sakit semuanya ya. Ya, nah untuk nyeri kepala cluster ini tidak semuanya. Justru dia nyeri kepalanya berfokus di area dekat dengan bola mata dan hanya satu sisi. Ya, tidak kanan dan kiri, tapi merupakan nyeri kepala di area bola mata satu sisi saja. Ciri-cirinya gimana dokter? Kadang-kadang kan kita rasa kayak rasa mata kita tuh kayak mau lepas. Iya, gitu. Bisa seperti itu, bisa seperti rasanya mata ini mau keluar, sakit sekali, kemudian sampai meneteskan air mata, mau tidur pun susah, sampai ya betul, bisa seperti itu karena saking sakitnya, sampai meneteskan air mata, kemudian mata kita menjadi merah, bisa, kemudian bisa juga disertai dengan keluar cairan dari hidung. Nah, itu adalah gejala-gejala dari nyeri kepala cluster. Untuk durasinya bisa 30 sampai 60 menit, bahkan bisa lebih. Nah, untuk nyeri kepala cluster ini penanganannya agak sedikit berbeda dengan nyeri kepala yang lain. Karena kalau nyeri kepala cluster ini biasanya kalau pasien datang ke UGD, dia diberikan oksigen. Ya, diberikan oksigen bisa sampai 7 liter per menit. Nah, ini biasanya dengan oksigen dia merespon dengan baik. Seperti itu. Nah, ini pemicunya itu apa, Dok? Kalau pemicunya di nyeri kepala cluster ini memang tidak jelas juga. Ya, bisa tiba-tiba muncul, kemudian bahkan bisa saat sedang tidur pun muncul. Tapi kalau untuk cluster ini sendiri, apakah dia bisa sembuh dengan kita harus konsumsi obat, atau dengan istirahat tadi sudah bisa, atau kita harus konsultasi ke dokter nih? Ya, untuk nyeri kepala cluster ini biasanya saking sakitnya Kak, kita tidak bisa tahan di rumah, dan dia biasanya respon baiknya dengan oksigen, sehingga harus ke UGD. Lalu Dok, nyeri kepala seperti apa yang harus kita waspadai dan kita antisipasi? Kadang-kadang kita terasa, aduh sakit sekali ya, kayaknya sakitnya semua kok sudah lama, tidak tahu hilang-hilang, sudah minum obat juga belum sembuh-sembuh. Gitu? Nah, baik, untuk nyeri kepala yang seperti apa sih yang harus kita waspadai, yang kemudian harus kita benar-benar nggak bisa abaikan begitu saja. Nah, yang pertama, apabila nyeri kepala itu berlangsung terus-menerus, tidak merespon baik dengan obat, kemudian berada di lokasi yang sama, ya, berada di lokasi yang sama, di situ-situ terus. Nah, itu perlu kita waspadai, berlangsung terus-menerus, berada di posisi yang sama, kemudian dari hari ke hari rasa nyerinya itu makin bertambah. Nah, disitulah kita perlu waspada. Dikhawatirkan ini misalnya Mbak Arda ya, adanya tumor di otak. Ya, namanya tumor atau aneurisma pembuluh darah di dalam otak, itu kan bisa rawan pecah, ya, rawan pecah, itu juga berbahaya. Kalau sudah ada tumor di kepala, di otak, kemudian aneurisma, itu kan posisinya pasti di situ-situ saja. Tidak mungkin dia akan berpindah hari ini ke kanan, hari ini besok ke kiri, tidak akan seperti itu. Kemudian tumor ataupun ada kanker di otak, itu kan makin lama makin progresif, artinya dari yang kecil akan menjadi besar. Otomatis nyeri kepalanya pun akan makin memberat. Nah, seperti itu. Kalau
di antara kita mengalami nyeri kepalanya terus menerus tidak pernah hilang, kemudian makin lama makin bertambah, kemudian posisinya di situ-situ saja, Anda harus memeriksakan diri Anda ke dokter. Oke, tapi kalau misalnya kita sering keluhan sakit kepala terus nih, Ya. nah terus terkadang kita suka lupa begitu. Apa itu memang karena efek dari kita sakit kepala itu? Karena kita tidak konsentrasi, tidak fokus. Padahal kita baru mau, saya mau ngambil ini, saya mau kerja, tapi sudah kita kayak diam. Tadi saya mau ngapain ya? Padahal kita udah baru ingat tuh. Padahal karena saking sakitnya itu sampai kita kayak tidak connect gitu. Ya, ini perlu diperiksa lagi. Artinya apakah sering lupa-lupanya ini mengarah ke amnesia atau hilang ingatan, gangguan memori. Kalau sudah memang mencapai atau mengakibatkan hal tersebut, harusnya kita berobat, harusnya kita periksakan diri ke dokter. Takutnya bisa jadi ada tumor yang menekan di bagian otak, di bagian tempat kita pusat ingatan, sehingga terganggu ingatan-ingatan tersebut, gampang lupa. Jadi kayak kita semacam kikuk gitu, Ya. bener-bener kayak bingung, saya tadi mau ngapain ya? Kayak begitu. Iya, iya. Apakah itu pengalaman pribadi? Enggak juga sih, Dok. Jangan sampai ya, jangan sampai. Betul. Cuma kan sering istilahnya kan ada yang kayak sering curhat gitu, Kak, saya kok gini. Ya kamu ke dokter aja, kan kita kan nggak tahu ya kalau seperti ini mau diagnosanya. Iya. Dokter baru tahu apa pemicu sakitnya itu. Oke, Dok, kalau misalnya kita biar tidak nyeri kepala, apa yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan aktivitas, kita berolahraga? Karena kadang-kadang kita olahraga terlalu berat juga bisa ya, Dok ya, kalau nyeri kepala atau tidak nih? Bisa juga gini, kalau misalnya berkaitan dengan olahraga, faktor yang ada ketika kita berolahraga itu kan terik. Ya, tadi ada nyeri kepala yang dipicu oleh terik matahari, bisa toh, itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa juga menjadi kita kelelahan, bisa. Kemudian misalnya ketika kita mau olahraga, ternyata kita belum makan, belum sarapan, akhirnya kadar gula kita menurun di bawah kebutuhan kita, sehingga menyebabkan sakit kepala itu bisa. Tapi kalau sudah melibatkan, artinya ini kan metabolisme gula di dalam tubuh, nah itu bisa masuk ke dalam nyeri kepala sekunder. Oke, Dok, ini tempat rasa ya, kita sudah menjadi penghujung acara Jendela Sehat nih. Satu nih pesan saja nih untuk pendengar, apa yang harus kita hindari biar jauh dari nyeri kepala, apapun itu, mau migrain atau mau cluster ataupun mau tension ya, Dok ya. Ya, baik. Terkait dengan nyeri kepala primer yang sudah kita jelaskan, yang pertama adalah tension, kemudian migrain dan cluster. Nah, untuk rekan-rekan pendengar semuanya, ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Yang pertama, hindari stres. Ya, hindari stres. Bahwasanya setiap orang pasti akan mengalami stres, tapi stres yang bisa dikendalikan ataupun yang tidak dikendalikan. Harapan saya ketika kita menghadapi stres, jadilah stres itu adalah stres yang dapat dikendalikan dengan baik. Itu. Kemudian apabila kita sudah tahu wangi-wangian tertentu, makanan-makanan tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menyebabkan nyeri kepala, maka hindarilah. Kemudian satu lagi, Mbak, yang tadi terkait dengan mungkin era pandemi, banyak orang yang work from home. Kemudian era milenial, semuanya dikerjakan menggunakan gadget, laptop, komputer. Nah, ini ketika kita harus bekerja dengan hal-hal seperti itu, maka jangan lupa lakukan stretching. Ya, setiap 2 jam atau 3 jam sekali, atau bisa lebih sering lagi. Ya. Oke, terima kasih Dr. Rukmana sudah hadir di Prosata Tergatama di program Jendela Sehat. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Salam sehat untuk kita semuanya.